Manga One Piece chapter 1054 dibuka dengan memperlihatkan kesigapan para 9 sarung pedang merah dalam mengantisipasi penyusup yang datang mengacau ke ibu kota bunga. Hal ini terlihat ketika mereka dengan serentak menghadang Green Bull selaku orang asing yang tak dikenal. Terlebih lagi, orang yang tak dikenal tersebut adalah anggota angkatan laut, yang notabene-nya adalah musuh dari para bajak laut. Green Bull yang melihat kedatangannya telah diketahui oleh para samurai negeri Wano, dengan lantang mengatakan agar jalannya tidak dihalangi oleh mereka, sambil mengatakan yang intinya, bahwa Tenryubito adalah dewa dunia ini, dan diskriminasi melahirkan perdamaian. Maksud dari kalimat terakhir tersebut adalah kedamaian hanya diperuntukkan untuk para dewa. Karena dengan adanya diskriminasi, maka yang mendapat untung dari prinsip tersebut hanyalah kaum elit, sehingga mereka dipandang sebagai dewa yang layak untuk diikuti dan ditaati sebagai pemimpin dunia. Atas asas itulah para Tenryubito meminta upeti kepada setiap negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, yang tujuannya untuk mendamaikan dan memakmurkan strata sosial selaku pemangku kekuasaan di dunia. Adapun negara-negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, maka mereka berhak untuk menginvasi negara tersebut supaya menjadi negara yang berada di bawah kekuasaan mereka. Maka untuk mewujudkan hal itu, pemerintah dunia tak segan-segan untuk melakukan cara apa saja demi kepentingan politik mereka, yang tujuannya untuk meraup segala hal yang dapat membuat perut mereka semakin makmur. Maka dari itu, dengan bertambahnya negara-negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, maka secara tidak langsung para Tenryubito akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis suatu negara tersebut. Green Bull yang sudah sangat bernafsu untuk menangkap Monkey D. Luffy, tak segan-segan ia langsung menggunakan kekuatan buah iblisnya yang bernama Morimori no Mi, atau manusia hutan, dengan kata lain kekuatan buah iblisnya bertipe Logia. Sebab seperti yang kita ketahui, hutan adalah salah satu bagian alam yang dapat memberikan sumber kehidupan sebagaimana dengan lautan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Admiral Green Bull sendiri. Namun beberapa saat kemudian Yamato datang sebagai bala bantuan, sehingga membuat Admiral baru tersebut hampir mencium tanah air beta, yang menandakan kekuatan haki dari seorang Yamato sangatlah kuat, atau bahasa modernnya bukan kaleng-kaleng. Melihat hal itu, Momo tak tinggal diam dengan ikut serta berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Apalagi statusnya yang sekarang adalah Shogun baru negeri Wano, maka sudah selayaknya lah ia berada di garis depan demi untuk menghentikan penyusup tersebut, agar Luffy dan yang lainnya dapat beristirahat dengan tenang dalam menyembuhkan luka-luka mereka. Namun yang aneh dari sikap Momo adalah melarang Yamato untuk menghadapi Green Bull. Entah apa alasan Momo melarang Yamato untuk bertarung. Kemudian di saat yang sama, tepatnya di perairan negeri Wano, bajak laut Shanks lagi berdiskusi apakah mereka ingin bertemu dengan Luffy atau tidak. Shanks yang mendengar hal itu tampaknya belum berminat untuk bertemu Luffy sekarang, karena ia sendiri lebih tertarik untuk menyelesaikan urusannya dengan Bartolomeo yang sempat mengusik dan mengacau di daerah kekuasaannya. Sebab jika mereka tidak menanggapi ulah Bartolomeo tersebut, maka hal itu akan mengurangi kepercayaan dari orang-orang yang bergantung kepada eksistensi bajak laut Akagami, khususnya kepada Shanks selaku salah satu yonko penguasa lautan. Jadi sikap yang diambil oleh Shanks dapat dimaklumi alias ada benarnya. Hanya saja yang membuat saya sangat heran dan kaget adalah perkataan Shanks bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk mendapatkan One Piece. Memang betul pada chapter 967, Shanks pernah mengatakan kepada anggota Roger yang lainnya bahwa mereka berdua suatu saat nanti akan pergi ke Pulau Locktail dengan kapal mereka sendiri. Namun pada chapter 434, Shanks pernah mengatakan kepada Shirohige tentang tangan kirinya yang hilang, bahwa hal ini merupakan pertaruhannya kepada era baru. Dari penjelasan Shanks tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Shanks menaruh harapan kepada Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Dengan kata lain, Luffy lah yang harus mendapatkan One Piece. Namun perkataan Shanks pada chapter terbaru kali ini seakan-akan menampik perkataannya kepada Shirohige, atau bahasa kasarnya menjilat ludah sendiri. Pertanyaannya, apakah suatu saat nanti Luffy bakal menghadapi Shanks dalam memperebutkan harta karun yang bernama One Piece? Bisa jadi, sebab Luffy sendiri pernah mengatakan kepada Law bahwa ia ingin mengalahkan semua yonko selama yang pertama bukan Shanks. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Shanks dan Luffy akan saling mengalahkan. Sementara itu di markas pusat angkatan laut, para petinggi marin lagi membahas tentang insiden yang terjadi di Reverie, yang dimana Raja Cobra terbunuh akibat serangan Sabo, sebagaimana yang diberitakan di koran.
Tapi bisa saja narasi pembunuhan tersebut hanya akal-akalan pemerintah dunia untuk memfitnah Sabo. Jika memang seperti itu kenyataannya, maka sayang seribu sayang fitnah tersebut malah membuat nama Sabo menjadi populer. Bahkan saking populernya ia sampai dijuluki sebagai Kaisar Api yang dielu-elukan di seluruh dunia layaknya seorang dewa. Cuma yang menjadi pertanyaannya, di manakah keberadaan Vivi? Apakah berhasil diselamatkan oleh pasukan revolusi? Atau jangan-jangan Vivi berhasil diculik oleh para Gorosei lalu menyerahkannya kepada Im Sama? Menarik untuk ditunggu. Tetapi dimanapun ia berada, saya tetap berharap semoga saja ia dalam keadaan baik-baik saja, alias masih bernafas hingga sampai saat ini. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.